di dalam Perpres itu kan sudah tegas bahwa tindakan yang dilakukan untuk memulihkan hak negara itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum. Jadi unsur kesalahannya, skopnya itu tidak hilang, tidak menjadi impunity atau pembiaran terhadap perbuatan yang merupakan crimes atau bahkan extraordinary crimes. Dan itu kan tidak berarti kita sedang menukar denda dengan sanksi pidana yang bisa jadi sangat kuat diduga dilakukan itu. Untuk memastikan itu, ya mesti diaudit. Dan itu diumumkan ke publik. Nah, di publik itu termasuk juga rakyat mengetahui. Nah, nanti kan bisa lihat langkah-langkah Satgas ini. Tentu saja saya berharap tim audit ini adalah dia independen. Bila perlu jangan di dalam Satgas itu dia berdiri sendiri. Dan dia juga bisa report langsung ke presiden gitu loh. Jadi nanti bisa dievaluasi bagaimana progres kerja dari Satgas ini gitu. Jadi ada check and balances itu yang mesti dibangun itu. Nah, tentu rakyat ya juga ya karena dia juga punya data kan dia bisa melihat gitu. Jadi sebenarnya ini rakyat di sekitar kawasan ya. Oh iya. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang keadilan seputar dunia hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Seperti biasa, kita akan kembali menelaah, menganalisis perkembangan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan kita akan coba membahas apa saja tantangan-tantangan penegakan hukum, implementasi dari Perpres ini yang sesungguhnya cukup menarik. Karena itu, sengaja kita hadirkan ada pakar ilmu politik, Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar, dan founder Masyarakat Konstitusi Indonesia, yang juga praktisi hukum, Muhammad Joni, SHMH. Bang Joni, siap. Perpres 2025 nomor 5 tentang penertiban kawasan hutan ini cukup menarik karena pemerintah ke Presiden Prabowo ingin menertibkan kawasan hutan yang ternyata jutaan hektar sudah berdiri di dalamnya macam-macam tanpa perizinan yang jelas. Ada lahan sawit, jadi hutan sawit, ada pertambangan dan lain sebagainya. Pemerintah lewat Perpres ini akan membentuk Satgas. Sebagaimana kita diskusikan sebelumnya, ternyata ada keraguan publik tidak terlalu yakin karena mengguritanya penguasaan lahan. Nggak yakin ini Satgas bisa berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang dicita-citakan dari Perpres itu sendiri. Anda menanggapi seperti apa? Ya, publik memang harus skeptis. Harus ya? Iya, itu adalah modalitas untuk terus mengkritisi dan memonitor pelaksanaannya. Adalah konstitusional apabila publik tidak dibatasi haknya untuk skeptis dan kritis. Karena disitulah pengawasan terjadi. Pengawasan publik, dan itu akan ditindaklanjuti dengan tindakan publik atas tindakan pemerintahan. Bahkan lebih dari itu, skeptisisme itu ya memang harus dijawab dengan pembuktian,
dijawab dengan tindakan, bukan tindakan yang biasa atau ala kadarnya, tetapi tindakan luar biasa. Saya tetap merawat dan memelihara optimisme. Optimisme itu muncul karena pertama ini Perpres. Perpres itu adalah perpaduan dari semua power yang dimiliki oleh Presiden sebagai top eksekutif untuk mengeksekusi kewenangannya. Karena itu, segala pembantu Presiden itu masuk ke dalam Satgas. Itu sebuah indikasi yang kuat bahwa ini serius. Dan melaksanakan Perpres nomor 5 tahun 2025 itu ya harus serius. Karena the basic problem daripada kawasan hutan dengan segala macam problemnya itu bersifat extraordinary, luar biasa. Kalau di sana ada tindak pidana, itu adalah extraordinary crimes. Bahkan lebih dari itu, dia adalah transnational organized crime karena terlibat, terkait, terkoneksi dengan pelaku yang bukan hanya nasional. Illegal logging misalnya, penggunaan hasil kawasan hutan yang ilegal misalnya, itu kan beyond nation state, itu adalah perbuatan yang dalam terminologi hukum internasional itu adalah transnational crime. Jadi harus dilakukan secara extraordinary dan transnasional. Dan itu sebabnya hemat saya bukan cuma menggunakan secara extraordinary kekuatan power dan kewenangan Presiden, dan Presiden mengaku dan kita harus dukung karena mendapat mandat dari rakyat dengan pemilu, maka harus optimal. Lebih dari itu, karena ini adalah dimensi transnasional, maka dunia internasional harus kita ajak untuk secara bersama-sama dengan publik nasional untuk mengkritisi, bahkan untuk skeptis. Jadi, itu hal biasa saja. Pemerintah, Satgas, baik pengarah maupun pelaksana, wabil khusus Presiden harus membuktikan bahwa Satgas itu bekerja dengan efektif. Ini adalah extraordinary effort, usaha yang extraordinary, dan apalagi ini adalah bukan sekedar janji, tetapi realisasi dalam timeline 100 hari pemerintahan. Saya memelihara optimisme itu, dan agaknya itu yang harus kita gemakan agar menjadi kenyataan konkret bagi hutan Indonesia yang lestari, tetapi juga fiskalisasinya mensejahterakan tanpa menghilangkan hak orang lain termasuk publik, masyarakat lokal, penduduk sekitar kawasan hutan, dan tentunya masyarakat adat, masyarakat hak wilayah, dan kita semua bangsa Indonesia. Ada anekdot yang melatar belakangi keraguan ini, semisal operasi-operasi penegakan hukum, itu para penegak hukum masuk hutan bawa M16 dalam operasinya, tetapi keluar hutan dia membawa 16M. Ini anekdot yang muncul praktek di masyarakat. Menurut Anda tantangan operasi Satgas penertiban pada korporasi yang menggunakan lahan hutan secara ilegal, terutama di perkebunan, tantangan kira-kira apa? Ya, post factum itu yang hemat saya dijawab dengan struktur Satgas yang tidak hanya dari sisi kementerian yang birokrasional, tetapi juga ada angkatan di situ. Ada Kementerian Pertahanan, ada TNI, ada Polri, yang kita minta sebagai bagian yang menyokong situasi extraordinary tadi. Dari M15, kemudian ada 16M seperti yang Anda sebutkan, itu harus dijawab dengan kekuasaan yang melekat pada negara, jungto pemerintah, jungto penegak hukum, jungto TNI, Polri sebagai bagian daripada mengawal, merehabilitasi dan memulihkan hak negara atas hak menguasai negara itu. Jadi hutan itu, kawasan hutan itu ya betul-betul hutan. Hukumnya adalah hukum yang berbeda dengan lingkungan ya seperti perkotaan atau bahkan pedesaan misalnya. Karena dia di sana harus dengan segala effort, dengan segala
kekuatan yang dimiliki negara untuk mempertahankan hak menguasai negara, kedaulatan negara, tegaknya hukum. Kedaulatan negara, tegaknya hukum, hak menguasai negara itu hal yang esensial dalam konstitusi kita. Jadi saya memahami bahwa Perpres 5 tahun 2005 ini adalah untuk menegakkan wibawa negara, junto pemerintah, dan supremasi konstitusi. Dan karena itu kita tidak boleh ragu, setidaknya kita harus menyokong spirit ini, karena inilah saatnya. Kalau tidak, kita menunggu waktu yang cukup panjang, pemimpin yang punya visi kuat untuk melindungi hal terpenting dari Indonesia yang tidak dimiliki dunia, yaitu hutan tropis yang nilainya premium. Kita mendukung. Pada posisi ini, saya mengambil positioning pada acara Just Talk ini, kita dukung dengan semangat yang ekstraordinari juga. Bersama dengan rakyat, kita bisa. Bersama dengan rakyat kita bisa ya. Prof, menurut Anda, langkah politik yang ditempuh Presiden kita ini dengan membentuk Satgas untuk penegakan hukum, untuk penertiban penggunaan kawasan hutan yang sudah terlanjur, bahkan ada jutaan hektar sawit yang sudah berdiri di sana dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran di kawasan hutan tanpa izin. Menurut Anda, langkah politik Presiden ini sudah saatnya, sudah tepat, atau seperti apa? Bukan sudah saatnya, sudah seharusnya. Bahkan sudah seharusnya ya? Ya, jadi sebenarnya apa yang saya bayangkan, kalau kita lihat case ya hutan ini, kerusakan hutan ya, itu salah satu barometer bahwa krisis negara ini sudah pada titik terendah ya. Belum lagi pada sektor lain. Jadi sistem nasional itu betapa sangat lemah sekali. Oleh karena itu dalam minggu terakhir ya, 2 minggu ini, publik menyoroti apakah negara ini masih berdaulat atau enggak. Itu pertanyaannya gitu. Apakah pemerintah itu dia bisa tegak enggak sebagai yang mengelola pemerintahan ini? Apakah hukum itu masih ada enggak? Jadi ada beberapa pertanyaan. Artinya itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental yang terkait dengan eksistensi negara. Nah, oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Joni ya, extraordinary crime ini dalam bahasa politik ini adalah sebenarnya negara ini sudah dalam keadaan darurat. Sayangnya mestinya juga Presiden mengungkap itu. Karena kalau cara pandang mengenai bagaimana memposisikan keadaan sekarang ini tentang krisis ini, supaya semua lini itu memberikan perhatian, juga kesungguhan dan ikut mendukung. Nah, jadi kalau kita lihat kerusakan hutan ini, itu kan hampir semua lini. Aparat penegak hukum, birokrasi, pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke bawah. Terlibat ya? Terlibat semua ya. Dan saya kira datanya sudah cukup lengkap, dan itu tidak sulit. Jadi pengalaman saya ya, waktu ujian doktor, kebetulan dia mengambil tema tentang politik lingkungan, itu semua terlibat. Dan peradilan yang apakah yang ada di daerah bahkan sampai pada tingkat selanjutnya itu tidak mampu menyelesaikan. Bahkan penguji ini ya, kebetulan dia seorang ahli, seorang profesor mengenai lingkungan, nggak bisa. Tidak ada penyelesaian gitu. Nah itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Nah oleh karenanya kembali lagi bahwa Presiden harus betul-betul sungguh-sungguh, tidak hanya dengan bermodal kepres ya, tetapi lebih daripada itu. Dan yang barangkali belum disinggung ya, bagaimana tentang peran partisipasi masyarakat. Ini penting sekali. Andai kata kasus PIK 2 kita lihat kemarin itu, kalau rakyat tidak bersuara, kalau rakyat tidak terus mengkritisi, menghujat, menggugat, tidak akan ada dampak apa-apa gitu.
ini aparatur hukum, aparat birokrasi budaya, ini sudah rusak. Nah, kalau saya, Bang Joni ya, tadi walaupun tadi sudah disinggung, partisipasi masyarakat itu tuh harus didorong. Karena selama ini rakyat walaupun memberikan pengaduan, ya, kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, dan seterusnya, bahkan hak-hak mereka di sekitar hutan itu juga terancam. Nggak jalan itu ya. Nah, jadi saya kira kalau pemerintah, terutama Presiden Prabowo, juga harus membuka ruang bagi partisipasi. Ruang yang Anda maksud itu di Perpres 5 nomor 22, di Perpres nomor 5 tahun 2025, di pasal 12 ternyata sudah mengakomodir yang Anda maksud itu, ada disyaratkan bisa melibatkan pihak-pihak tertentu yang dianggap perlu. Nah, menurut Anda, ini sebuah peluang dan kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam membentuk satgas ini di semua daerah, ya kan gitu. Nah, peluang untuk keterlibatan masyarakat ini sesungguhnya ada. Kira-kira langkah politik apa lagi yang harus dilakukan nih? Karena aturannya ada, gitu. Ya, satgas pasti ada elemen dari yang mewakili masyarakat. Nah, elemen yang mewakili masyarakat ini adalah betul-betul mereka-mereka tokoh adat, tokoh agama, ya, yang memang mereka sehari-hari itu sangat dekat dengan lingkungan atau kehutanan, ya, Masyarakat di sekitar kawasan lah, ya, sekitar kawasan, ya. Jadi bukan kemudian itu juga dimunculkan, ya, ini kan biasa kita lihat, ini kan udah pengalaman, ya. Itu bukan mewakili dari representasi dari masyarakat di lingkungan itu, gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kalau elemen itu betul-betul dilibatkan, ya, secara serius, maka ini saya kira dampaknya akan lebih maju. Termasuk juga, ya, saya kira lembaga-lembaga pendidikan, termasuk juga kampus, ya. Saya kira kan beberapa kampus kan juga risetnya kan juga di hutan, ya. Contoh di kampus saya tuh, kampus biologi, ya, itu sangat aktif, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu kan terkenal ancaman terhadap orang hutan misalnya. Bahkan kalau ilmu politik ada politik lingkungan. Ada politik lingkungan. Jadi sebenarnya dari segi pendekatan, dari segi konsep, ya, teori saya kira udah lebih dari cukup. Sekali lagi ini sangat mudah. Sangat mudah saya katakan. Ini sudah berlangsung lama. Data-datanya sebenarnya, ya, itu juga ada. Tinggal, ya, apakah aparat yang sekarang ini, baik aparat keamanan, ya, kepolisian, apalagi itu TNI, juga Angkatan Laut, ya, aparat birokrasi, dan seterusnya, itu masih efektif nggak? Kalau tidak efektif, itu segera harus diganti. Kalau saya begitu, ya. Kalau nggak jalan. Nah, dari situ kelihatan bahwa political will, ya, goodwill itu kan terlihat. Tetapi kalau masih mengandalkan aparat yang ada, ya, saya kira tidak efektif. Karena ini kan, apalagi untuk pemerintahan Prabowo, 5 tahun itu pendek sekali, ya. Jadi kebijakan-kebijakan ini harus terukur, gitu loh. Kasih kesempatan, tapi waktu tertentu, ya, dibatasi. Kalau hasil evaluasi tidak harus diganti. Dan tidak hanya pada isu soal kehutanan, juga pada sektor-sektor lain. Itu menunjukkan bahwa rakyat, tadi katakan, pesimis, lalu secara perlahan kemudian akan muncul optimisme bahwa negara itu memang hadir. Itu masalahnya. Kalau negara tidak hadir, maka konstitusi itu juga nggak ada gunanya, gitu loh. Lalu kita terus mempertanyakan apakah negara ini masih ada, apakah konstitusi itu masih digunakan nggak sebagai rujukan, gitu loh. Itu pertanyaannya, gitu. Nah, jadi Pak Prabowo ini rakyat menunggu, ya, menunggu dari beberapa kasus-kasus yang marak, ya, juga apa nih progresnya, gitu, ya. Jadi tidak hanya bahwa wah ini ada pelanggaran, tidak. Lalu apa tindakan konkretnya? Ya, apakah oknum-oknum yang terlibat itu
ada nggak konsekuensi yang harus diadili ya. harus diadili loh. Itu yang saya katakan. Ada kasus penembakan kayu dan segala macam, nggak bisa jadi selalu lolos. Gitu. Artinya lembaga peradilan pun Surya Mando. Jadi begitu begitu rapuhnya sistem nasional kita tuh, betapa rapuhnya sistem hukum kita. Yang lebih lagi negara ini tidak seakan-akan tidak berdaya karena itu semua didrive oleh kekuatan modal. Ini naif sekali gitu. Bung Jani, bagaimana menanggapi seperti yang disampaikan Prof. TB ini, sistem hukum kita praktiknya sudah mulai rapuh. Anda melihatnya seperti apa? Ya, presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, as it is, by constitution, itu bertanggung jawab dan punya kekuasaan lebih dari sekedar kewenangan untuk menjaga konstitusi, termasuk dalam hal ini adalah kuatnya peradilan kita. Bukan dalam arti mempengaruhi intervensi terhadap teknis judisial, tetapi menata, menguatkan sistem nasional kita dalam ini adalah judikatif. Karena patut dijadikan dalil, judikatif tentu saja bisa jadi tidak bisa menata atau mungkin kata yang lebih lugas membersihkan dirinya sendiri dari dalam. Tetapi semua komponen bangsa ini, wabil khusus presiden sebagai kepala negara, junto sebagai kepala pemerintahan, dan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dan kekuasaan sejatinya itu harus menuju kepada arah sana. Mari kita konkret kepada penegakan hukum dalam hal masalah kehutanan yang ekstraordinari. Dan itu saya ingin tegaskan sedikit bahwa hutan itu sendiri pun, apalagi masyarakat, punya eksistensi hukum. Hutan itu, lingkungan itu, dalam bahasa hukum punya legal standing untuk membuatnya lestari. Jadi dalam kacamata ilmu hukum, hutan itu sendiri adalah makhluk yang punya legal standing, hak hukum untuk melestarikan dirinya, mempertahankan dirinya, dan beyond nation state. Jadi rusaknya tegakan pohon, tutupan hutan di Indonesia, hutan junto masyarakat di dunia ini punya hak untuk memberikan tindakan, advokasi, apalagi sekedar pengawasan atau dukungan. Itu adalah hal yang semestinya. Jadi tidak ada keraguan lagi di situ. Nah, kembali kepada penegakan hukum itu sendiri. Hemat saya memang ya depend on kepemimpinan yang kuat. Karena hukum itu mau tidak mau dalam perspektif critical legal studies itu bukan otonom dengan dirinya sendiri. Hukum itu adalah produk politics. Dan dia ada persentuhan yang kuat dengan politics. Dan sebagai orang yang suka dengan analisis teori dari critical legal studies ini patut dipakai untuk membuat hukum yang betul-betul pro kepada keadilan, kesejahteraan rakyat, dan itu hukum tidak otonom untuk menegakkan dirinya sendiri, harus dengan kekuasaan politik. Tidak dalam arti mengintervensi secara teknis judisial, tetapi kelembagaannya, budaya hukumnya, termasuk legal substance-nya, itu kan harus ditegakkan dengan kekuasaan. Dalam ini adalah baik itu eksekutif, judikatif itu sendiri, maupun legislatif sebagai pembuat undang-undang. Jadi dengan modalitas itu, dengan kekuasaan yang ada, yang disokong, diikuti dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sejatinya itu, punya hak untuk hal tersebut. Persis sama halnya dengan podcast ini. Saya kira menarik juga apabila misalnya podcast ini membuka pos pengaduan dan perlindungan bagi rakyat kawasan hutan misalnya.
yang itu bisa menjadi justifikasi, alibi, dan perkuatan vibes pemerintah atau presiden. Bahkan hemat saya, kendati pun ada pasal 12 yang memberikan kesempatan untuk partisipasi, agaknya nggak salah juga podcast ini memberikan ruang agar ada aliansi masyarakat sipil untuk bisa menjembatani itu, menyokong itu, dan sebagai watchdog terhadap Satgas yang ada di Perpres. Ya, orang seperti misalnya sekelas Bang MS Kaban, Bang TD Masa, Prof kita patut untuk bisa mengisi pos itu sebagai bagian representasi daripada hutan jungto lingkungan kita dan masyarakat kita. Mari kita untuk inovasi dan kreatif agar Satgas ini tetap sehat, kuat, dan pro kepada rakyat. Salah satu tugas besar itu, dan kita berkumpul di sini, salah satunya karena itu. Bukan cuma kangen saja kepada Bang Tebi Masa misalnya. Oh ya Bang Joni, ini kan faktanya, kenapa misalnya harus terbit Perpres itu, kenapa Perpres itu mengamanahkan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, karena kan faktanya, Prof. TB, perkebunan, para korporasi-korporasi di bidang perkebunan, ambil contoh, sawit, itu sudah masuk ke dalam hutan tanpa izin, dan ini sesuai dengan data yang terpublikasi dari Kementerian Kehutanan. Pohonnya sudah ditebang, karena ketika masuk saja pohon tebang, itu kan sudah illegal logging, itu sudah tindak pidana, itu sudah pelanggaran yang harusnya sudah dihukum, sudah didenda. Tak hanya sampai di situ, kemudian mereka sudah membuat lahan hutan itu menjadi area sawit, perkebunan sawit, ya kan, gitu. Nah, ini kan harus ditegakkan. Sebenarnya aturan dan perangkat hukumnya itu kan sudah ada, ya kan. Nah, sejumlah ahli menyebut dengan data yang ada, setidak-tidaknya dari sisi denda saja sudah ada, paling tidak bisa terkumpul masuk ke dalam kas negara itu sekitar 500 triliun dari data yang ada. Itu baru dari dendanya saja. Belum lagi misalnya kalau dihitung berapa daur sudah terjadi panen-panen sawit itu yang ini komoditas unggulan negara kita. Tapi semua itu kan tidak masuk ke kas negara. Nah, terkait dengan Satgas ini, menurut Anda, ya kan, karena kan prakteknya selalu ada berbagai macam Satgas, akhirnya selesai di lapangan saja gitu, ya kan. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi selain diperkuat oleh partisipasi masyarakat, kalangan akademis, masyarakat sekitar kawasan, ya kan. Kira-kira apa lagi yang agar memang kokoh penegakan hukumnya ini? Saya justru mensinyalmen bahwa angka itu lebih besar dari itu. Jadi ini bukan sekedar denda administratif. Mari kita buka genealogi masalah kehutanan kita. Pertama, pelepasan kawasan hutan. Dari hutan menjadi sawit, tambang. Status hutan, tapi pohonnya adalah komoditas sawit. Gitu. Satu. Yang kedua, markup luas lahan. Dikasih izin 10, ternyata diambil 30. Ada markup lahan di situ. Dan ini soal yang kalau dihitung secara economic analysis, ya banyak sekali itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, belum lagi lahan yang dipakai, diberikan izin, tapi diterlantarkan. Dan itu kan mempunyai potensi loss yang tidak bisa dibiarkan. Karena negara tidak boleh kalah dan dirugikan. Yang keempat, belum lagi transaksi, ya kan, ini berdasarkan genealogi dan literatur dan dokumen yang ada, atas izin-izin. Izin diberikan tetapi dialihkan kepada pihak yang lain. Belum lagi berkedok sebagai izin resmi, tetapi dia maksud aslinya adalah untuk penguasaan kayu. Dan nilainya kan tidak terhingga.
Dan lebih dari itu, banyak yang rugi dari situ. Penduduk sekitar kawasan menjadi miskin karena tidak bisa mengakses hutan sebagai mata pencaharian dia dan bisa hidup dari ekosistem hutan yang dia jadikan panduan atau gantungan kehidupan. Dan efek yang juga tidak kalah penting dan harus kita recovery adalah deforestasi, yang itu mengakibatkan kerugian dan biaya tinggi ketika kita ingin menghutankan kembali, menghijaukan kembali, dan itu akibatnya adalah kerugian dari posting anggaran negara, gitu kan, APBN kita. Dan ini banyak sekali. Jadi kalau memang sekaligus dikerjakan, ya ke 5-6 hal ini harus dikerjakan oleh Satgas. Langkah pertama memang harus dibuktikan adanya konsistensi dan uji petik bahwa berhasil ini denda yang harus dibayarkan itu dibayarkan. Saya mendengar beberapa sudah akan membayar, tetapi ini kan perlu dijadikan presiden. Harus ada yang dengan tegas ditegakkan penegakan hukumnya. Tetapi di balik itu juga harus ada realisasi dari target itu. Kalau begitu sebenarnya banyak hal sebenarnya segi-segi lain, segi denda pun nominalnya yang bisa diberikan kepada negara menguntungkan kesejahteraan rakyat. Dan lagi-lagi bukan hanya memasukkan devisa atau pendapatan dari kerja-kerja konkret dan ekstraordinari dari Satgas ini, tetapi juga harus bagaimana ditata kelola itu harus menjadi bagian untuk satu, memulihkan hak menguasai negara itu atas hutan itu sendiri. Yang kedua, tidak merugikan, bahkan bisa mensejahterakan penduduk lokal, masyarakat sekitar kawasan, masyarakat adat, hak memulihkan kembali hak ulayat atas tanah adat pada hutan adat yang itu diambil. Jadi di sini yang menjadi potential loss, yang menjadi victim atau korban bukan cuma negara, tetapi juga masyarakat adat yang dalam banyak kasus juga mengalami hal yang sama dengan negara. Jadi ini saatnya negara, masyarakat hukum adat, kemudian Satgas bersatu untuk menegakkan realisasi Perpres nomor 5 tahun 2005. Kasus-kasus penggunaan lahan ini kan secara ilegal kan tidak hanya soal sanksi denda administrasi, karena ini masuk wilayah juga tindak pidana. Berarti kan tidak hanya soal itu, artinya korporasi-korporasi ini, pelaku-pelaku ini kan Anda sebutkan tadi extraordinary crime, ya kan? Kalau tindakan kriminal tentu ini adalah pidana. Apakah yang dimaksud juga misalnya tidak hanya sanksi administratif, tapi oh ya, di dalam Perpres itu kan sudah tegas bahwa tindakan yang dilakukan untuk memulihkan hak negara itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum. Jadi unsur kesalahannya, skopnya itu tidak hilang, tidak menjadi impunity atau pembiaran terhadap perbuatan yang merupakan crimes atau bahkan extraordinary crimes. Dan itu kan tidak berarti kita sedang menukar denda dengan sanksi pidana yang bisa jadi sangat kuat diduga dilakukan itu. Jadi hal ini memang harus dipahami secara utuh, dan saya kira Satgas dengan Perpres nomor 5 tahun 2025 itu dengan tegas bahwa kendati pun ini diselesaikan tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukumnya. Dan saya merasa happy itu ada dan dibunyikan di dalam pasal, dan lebih happy dan happy lagi kalau itu direalisasikan pada kenyataan konkretnya dalam penegakan hukum di Indonesia dengan presiden sebagai kepala negara, junta sebagai kepala pemerintahan menjadi yang terdepan, dan itu adalah bagian daripada melaksanakan mandat konstitusi. Dan itu bukan salah, itu bukan intervensi terhadap dunia peradilan, tetapi melaksanakan tugas dari mandat rakyat, pilihan rakyat untuk menegakkan konstitusi dan janji sebagai presiden.
Prof, langkah partisipasi masyarakat seperti yang Anda sebutkan tadi, baik masyarakat sekitar kawasan maupun perguruan tinggi, kira-kira langkah proaktifnya apa untuk mendukung penegakan hukum yang saya kira cukup menarik ini? Nah itu saya berharap ya kalau Satgas itu juga tadi pelibatan ahli ya. Saya kira kan petanya kan sudah cukup lengkap dan itu jumlah luas produksi, kemudian kepemilikan itu kan bisa dilihat itu. Nah lalu data-data yang ada itu nanti kan bisa di-compare. Dan untuk memastikan itu ya mesti diaudit. Ya. Nah, nanti diaudit yang jadi masalah dan itu diumumkan ke publik. Nah, di publik itu termasuk juga rakyat mengetahui. Nanti kan bisa lihat langkah-langkah Satgas ini. Tentu saja saya berharap tim audit ini adalah dia independen. Bila perlu jangan di dalam Satgas itu dia berdiri sendiri dan dia juga bisa report langsung ke presiden gitu loh. Jadi nanti bisa dievaluasi bagaimana progres kerja dari Satgas ini gitu loh. Jadi ada check and balances itu yang mesti dibangun itu. Nah tentu rakyat ya juga ya karena dia juga punya data kan dia bisa melihat gitu. Jadi sebenarnya ini Rakyat di sekitar kawasan ya. oh iya ya apakah rakyat kan sudah punya data juga ya bagaimana hak-hak tanah mereka, hak hutan itu diambil, bahkan juga yang punya rakyat juga diambil ya, dirampas, itu kan semua ada datanya gitu. Nah bahkan ini yang belum disinggung ya, yang lebih jahat lagi adalah korporasi yang besar ini, kartel sawit yang besar ini, itu juga itu mendikte ya harga beli sawit dari pengrajin rakyat kecil yang kecil-kecil itu mereka selalu kecepit. Mereka itu menjadi sapi perahan. Ya ketika hasil dijual dan jual yang punya pabrik itu juga adalah pemilik lahan sawit, maka dia hanya sekedar ya marginnya itu tipis saja. Dan ini boleh dicek ya. Petani-petani sawit itu sangat menyedihkan gitu loh. Jadi mereka sama aja dengan buruh gitu loh. Nah, jadi dari segi perdagangan pun ya, penentuan harga pun itu juga loss control. Dan itu coba Anda bayangkan berapa sih? Bung Joni malah lebih fantastis lagi ya. Lebih dari 500 miliar. Nah, kalau yang loss control ya, ya, yang loss keuntungan itu, yang punya rakyat itu tambah berapa lagi itu? Ya, ini luar biasa. Jadi saya kira Pak Presiden Prabowo ini harus serius karena ini menyangkut kepentingan ekonomi nasional, juga kejahatan ekonomi, sekaligus melindungi ya rakyat kecil gitu ya. Nah jadi Satgas itu betul-betul itu dipastikan itu bisa didesain itu bisa bekerja secara efektif. Anda beberapa kali di sesi Just Talk ini menyebut ada konsistensi Presiden Prabowo dari beberapa kali yang disampaikan ke publik dari pidato-pidatonya. Nah, apakah Anda juga melihat bahwa keluarnya Perpres ini juga merupakan bagian dari konsistensi beliau seperti yang disampaikan lewat pidatonya? Ya, itu salah satu. Artinya dari segi kebijakan, policy itu dia realisasikan. Ada pidato lalu diterjemahkan dalam kebijakan. Tetapi ini tidak cukup dengan itu. Rakyat menunggu apakah kebijakan ini ya bisa nggak diimplementasikan. Apakah kebijakan ini memberikan hasil nggak? Mendatangkan hasil apa enggak? Itu kan ada evaluasi. Ya sehingga yang sudah berjalan ada evaluasi 100 hari. Ya, kemudian tentu ada evaluasi 1 semester mungkin tahun, 1 tahun. Itu akan terlihat gitu. Tapi kalau hanya pidato, kemudian keluar secara kertas ya, dalam bentuk kebijakan, kepres kah apalah namanya,
Tapi kalau dia tidak wujud, dia tidak implementatif, ya, maka orang akan pesimis. Tadi di awal kita sudah bicarakan, ya sebagian juga pesimis juga gitu lah. Kenapa? Ini punya alasan, karena begitu rusaknya sistem ini. Lalu kan pertanyaan sering muncul, apa mampu Pak Prabowo? Apa bisa Pak Prabowo? Itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita lihat, ya, apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan itu dia implementatif enggak? Kalau tidak, berarti memang orang punya alasan, ya apa katanya, omon-omon saja kan begitu. Implementasi penegakan Perpres ini, penegakan hukum dari Perpres ini, kira-kira yang paling mendasar apa, Bang Joni? Ya, ketegasan dalam penegakan dan kepastian. Misalnya, masihkah kita punya satu data tentang berapa sih luasannya, berapa sih korporasinya, apakah kita punya data korporasi mana saja, apakah itu PT yang dimiliki pemodal besar, atau koperasi, atau masyarakat sekitar. Data sementara Kementerian Kehutanan ada 800 subjek hukum yang terlibat. Ya itu, makanya harus selain harus dipastikan tentang data, kemudian siapa pelaku usaha atau korporasinya, apakah di situ ada koperasi atau seakan-akan koperasi, jangan-jangan juga ada lahan atau hutan adat yang diakuisisi secara tidak sah. Kemudian dari situ bisa di forecast, bisa diprediksi berapa kerugian atau potensi denda yang ada. Dan lebih dari itu juga bisa dipetakan apa sih modus dan apa namanya peta dari pelaku-pelaku yang ada pada kasus ini gitu kan. Dan itu kan sebenarnya bisa diaudit tadi. Audit perizinan, audit terhadap keluasan, audit terhadap jumlah, audit terhadap problem analisis maupun aktor analisisnya itu bisa dilakukan dan itu harus dibuka, dan ini adalah saatnya Satgas itu menunjukkan tajinya. Karena itu menurut saya Satgas ini harus disokongnya dengan masyarakat luas, masyarakat adat, dibuat menjadi kamar kaca terbuka, transparan, akuntabel. Tidak harus 6 bulan seperti Perpres, ya mungkin setiap 3 bulan dievaluasi. Saya dengar minggu lalu di akhir pekan Presiden sudah memanggil menteri-menteri terkait ke Hambalang, dan bahkan Menteri HTR Nusron Wahid pun menjadikan pelaksanaan dari tugas Satgas ini sebagai 1 dan 2 daripada catatan keberhasilan 100 hari kerjanya, dan saya pikir ini momentumnya ada dan tinggal digerakkan. Saya kira UNAS, Just Stop Podcast ini bisa menjadi titik kohesi simpul masyarakat untuk datang ke sini, kita datang ke Satgas, kita tanyakan apa agenda dan timelinenya, dan kita akan datang lagi menagih realisasi daripada janji itu. Dan saya kira manajemen advokasi bisa dilakukan untuk memastikan tegaknya pemenuhan daripada tanggung jawab yang ada pada Satgas maupun tanggung jawab yang ada pada korporasi yang diduga terkait dengan yang harus dikerjakan oleh Satgas ini. Saya kira ini saatnya kita juga justru bukan hanya mendorong dan menguatkan serta menyokong Presiden, tetapi jika kita memperkuat civil society ini, kelompok masyarakat sipil ini, untuk bisa menjadi organik dia. Jadi Bank TB bukan cuma mengajar di kampus, tetapi juga melakukan advokasi itu sampai ke kantor Istana Presiden misalnya, mempertanyakan misalnya. Dan podcast ini saya kira adalah toa yang sangat penting untuk bisa terus-menerus menyuarakan itu. Dan semangat untuk itu ya harus kita pelihara. Apalagi Bang TB ini kan mentor saya ketika LK2 dulu nih, HMI Cabang UNAS. Nah itu, sebenarnya ini sedikit ya.
Jadi kalau Pak Prabowo ya dengan kebijakan kepresnya itu bisa jalan, itu ada feedbacknya. Artinya legitimasi Pak Prabowo itu semakin meningkat. Kepercayaan rakyat itu juga akan semakin meningkat. Itu yang harus dipahami. Gitu. Saya kasih catatan itu aja. Baik, Prof. TB, terima kasih. Anda sudah memberikan banyak pencerahan kepada publik. Bang Joni juga. Mudah-mudahan dengan diskusi yang juga terus-menerus dipantau publik ini, publik juga akan memberikan sejumlah informasi ke redaksi Just Stop, baik lewat komentarnya maupun cara-cara lain yang memungkinkan. Sekali lagi, terima kasih Bang Joni, Prof. TB. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik dan hukum di tanah air, hanya di Jurnal Politik TV, yang diberdayakan oleh Visi Bangsa, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Merdeka. Just Talk, Waalaikumsalam. Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.